Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya ucapkan selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing terkait field report atau FR pelaksanaan SKB tes CPNS tahun 2019 dengan formasi analis laporan akuntabilitas kinerja. Nah, sebagai catatan di sini saya tidak berusaha untuk mengajari atau menggurui. Saya hanya sekedar sharing terkait pengalaman saya kepada teman-teman sekalian. Nah, dan saya juga sadar kalau saya banyak kekurangan, tapi di sini saya berusaha untuk menjawab berdasarkan peraturan yang berlaku dan beberapa materi yang saya ketahui. Jadi apabila teman-teman sekalian mungkin lebih tahu terkait peraturan terbaru dari soal yang akan kita bahas dalam video kali ini, teman-teman sekalian bisa sharing di kolom komentar. Oke, mungkin jadi langsung aja ya. Nah, mungkin untuk yang pertama kali kita itu biar nggak ngelantur, kita bahas dulu terkait formasi analis laporan akuntabilitas kinerjanya. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 41 tahun 2018 itu menyebutkan bahwa jabatan analis laporan akuntabilitas kinerja merupakan rumpun urusan pemerintahan bagian perencanaan. Nah, kualifikasi pendidikan minimal untuk formasi ini adalah S1, D4 untuk bidang ekonomi, sosial, administrasi negara, pemerintahan, kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. Kemudian adapun tugas dari jabatan ini adalah untuk melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pelaporan akuntabilitas kinerja. Oke, mungkin langsung kita bahas soalnya ya. Soal pertama, penilaian kinerja PNS didasarkan pada A. Sistem prestasi dan sistem karir. B. Sistem prestasi dan titik-titik. C, D, E itu saya nggak terlalu ingat itu pilihan yang lainnya. Tapi pembahasannya itu jawaban yang benar adalah A. Karena berdasarkan pasal 2 PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS itu bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah A, sistem prestasi dan sistem karir. Selanjutnya untuk soal kedua, target kinerja meliputi aspek A, kualitas, A kuantitas, B kualitas, C waktu, D semua jawaban benar, E semua jawaban salah. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawaban yang benar itu adalah D. Karena berdasarkan pasal 10 ayat 3 PP nomor 30 tahun 2019 itu target kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B pada peraturan sebelumnya, pada pasal sebelumnya maksud saya itu adalah kuantitas, kualitas, waktu, dan atau biaya. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 2 ini adalah D, yaitu semua jawaban benar. Selanjutnya, SKP bagi pejabat pimpinan tinggi pertama disetujui oleh A. Pimpinan tinggi utama, B. Pimpinan tinggi madya, C. Pimpinan tinggi pertama, D. Administrator, E. Pengawas. Nah, untuk pembahasan nomor 3 ini jawaban yang benar itu adalah B. Karena berdasarkan pasal 25 ayat 3 PP nomor 30 tahun 2019, SKP bagi pejabat pimpinan tinggi pertama itu disetujui oleh pejabat pimpinan tinggi madya. Nah, jadi untuk soal nomor 3 jawaban yang benar itu adalah B atau pimpinan tinggi madya. Selanjutnya itu soal nomor 4. Yang bukan merupakan aspek perilaku kinerja adalah A. Orientasi pelayanan, B. Inisiatif, C. Integritas, D. Kerjasama, E. Kepemimpinan.
Nah, untuk soal nomor 4 ini jawaban yang benar adalah C. Karena berdasarkan pasal 25 PP nomor 30 tahun 2019, aspek perilaku kerja itu meliputi pelayanan, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Jadi yang tidak termasuk ke dalam aspek perilaku kerja itu adalah C, integritas. Karena yang termasuk ke dalam aspek perilaku kerja itu hanya pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan berdasarkan pasal 25 PP nomor 30 tahun 2019 ini. Oke, selanjutnya soal nomor 5 itu penilaian kinerja PNS bertujuan untuk A. Pengembangan kompetensi, B. Pemberian reward, C. Pemindahan dan pengangkatan, D. Semua jawaban benar, dan E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar itu adalah D, karena berdasarkan pasal 48 PP nomor 30 tahun 2019 itu menyebutkan bahwa penilaian kinerja berguna untuk pertimbangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan kepada PNS. Jadi, pilihan A, B, dan C itu benar. Yang mana untuk jawaban soal nomor 5 ini yang paling tepat adalah D, karena A, B, C itu benar dan masuk ke dalam tujuan penilaian kinerja PNS. Selanjutnya itu nomor 6, apabila PNS keberatan dengan penilaian kinerja, maka dapat mengajukan keberatan kepada A. Atasan langsung, B. Tim penilai, C. Atasan pejabat penilai, D. Kepala Biro SDM, atau E. Menteri Koordinator. Nah, untuk soal nomor 6 ini jawaban yang benar itu adalah C, karena berdasarkan pasal 59 PP nomor 30 tahun 2019 itu menyebutkan bahwa dalam hal PNS yang dinilai menyatakan keberatan atas hasil penilaian kinerja, maka PNS yang dinilai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan dari pejabat penilai kinerja PNS. Secara berjenjang paling lama 14 hari sejak diterima. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah C, atasan pejabat penilai. Selanjutnya untuk soal nomor 7, berikut ini yang tidak menjadi prinsip penilaian kinerja PNS adalah A. Objektif, B. Akuntabel, C. Transparan, D. Inisiatif, dan E. Partisipatif. Nah, pembahasan untuk jawaban soal nomor 7 ini, jawaban yang benar itu adalah D. Karena berdasarkan pasal 4 PP nomor 30 tahun 2019 itu terdapat 5 prinsip penilaian kinerja PNS, yaitu objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Jadi inisiatif tidak masuk dalam 5 prinsip penilaian kinerja PNS. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 8, SKP bagi pejabat pimpinan unit kerja eselon 1 disetujui oleh A. Presiden, B. Badan Kepegawaian Negara, C. Menteri yang mengkoordinasi, D. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, atau E. Sekretaris Negara. Nah, untuk jawaban soal nomor 8 ini yang jawaban yang tepat itu adalah C. Karena berdasarkan pasal 16 PP nomor 30 tahun 2019, SKP bagi pejabat pimpinan unit kerja mandiri sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 15 itu disetujui oleh menteri atau pejabat pimpinan tinggi yang mengkoordinasikannya. Selanjutnya untuk soal nomor 9, pengukuran kinerja yang dilakukan untuk mengetahui capaian
kinerja dilakukan setiap A. harian dan mingguan, B. mingguan dan bulanan, C. triwulan dan tahunan, D. jawaban A, B, dan C benar, atau E. jawaban A, B, dan C salah. Nah, untuk soal nomor 9 ini jawaban yang benar itu adalah C, karena berdasarkan pasal 16 ayat 4 PP nomor 30 tahun 2019, pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap bulan, triwulan, semesteran, atau tahunan, serta didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah C, triwulan dan tahunan. Selanjutnya untuk soal nomor 10 yang tidak menjadi kriteria indikator kinerja individu adalah A. akuntabel, B. spesifik, C. terukur, D. realistis, dan E. memiliki batas waktu pencapaian. Untuk soal nomor 10 ini jawaban yang benar itu adalah A, karena berdasarkan pasal nomor 10 ayat 2 PP nomor 30 tahun 2019, indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A disusun dengan memperhatikan kriteria spesifik, terukur, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi. Selanjutnya soal nomor 11 yang tidak menjadi hak pegawai negeri sipil adalah A. mendapat gaji, B. mendapat cuti, C. menjadi anggota parpol, D. kenaikan pangkat, dan E. pensiun. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 9.2 itu menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk soal nomor 12, itu fungsi dari pegawai ASN adalah A. pelaksanaan kebijakan publik, B. pelayanan publik, C. perekat dan pemersatu bangsa, D. semua jawaban benar, atau E. semua jawaban salah. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 ini adalah D, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 menyebutkan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Nah, jadi jawaban yang tepat itu D, karena pilihan A, B, dan C benar. Selanjutnya itu kepanjangan LAKIP adalah A. laporan aktualisasi kinerja instansi pemerintah, B. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, C, D, E. Itu saya kurang ingat itu pilihannya apa, tapi ini cukup jelas karena jawaban itu ini salah ini. Jawaban yang benar itu adalah B. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi jawabannya bukan A ya, jawabannya adalah B. Selanjutnya itu nomor 14, pegawai ASN terdiri atas A. PNS dan P3K, B. PNS dan honorer, C. fungsional dan struktural, pilihan D dan E. Selanjutnya itu saya juga kurang ingat juga itu pilihan D dan E nya apa. Tapi pembahasan yang tepat untuk jawaban ini adalah A, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6 menyebutkan bahwa pegawai ASN itu terdiri atas PNS dan P3K. Nah, sedangkan itu untuk pilihan C yaitu fungsional dan struktural itu merupakan jabatan dari ASN. Selanjutnya itu soal terakhir yang saya ingat dari tes kemarin itu adalah penyampaian LAKIP Kementerian Lembaga A. 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir, 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, D. 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, D. 4 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan E. 5 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, karena berdasarkan Permen-Pan RB nomor 53 tahun 2014 itu menyebutkan bahwa penyampaian LAKIP untuk kementerian lembaga adalah 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oke, mungkin jadi itu aja FR yang saya ingat untuk tes kemarin. Tapi saran saya untuk teman-teman yang masih belum tes, mesti mempelajari hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama itu paling banyak masuk itu adalah PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Yang kedua Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dan Undang-Undang nomor 5 tentang aparatur sipil negara. Dan juga konsep bisa dibaca di bagian slide ini ya, nanti bisa dibaca sendiri. Dan itu juga konsep terkait pengukuran kinerja sektor publik. Nah, saya rekomendasikan buku itu, untuk buku ya, itu buku Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, terus buku dari Profesor Dr. Mar Diasmo, dan buku Dedi Dordiawan dan Ayuning Tias Hertiati. Oke, mungkin segitu aja FR yang bisa saya sharing dan bisa masih saya ingat dari pelaksanaan tes kemarin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.